Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan di sini saya akan memperlihatkan burung-burung saya kepada kalian semua. Dan burung ini setelah beberapa hari saya masukkan kandang ya, itu saya lepaskan lagi. Tapi ternyata burung ini masih biasa ya, masih biasa kayak biasanya. Jadi nggak ada perubahan, diliarkan siang malam dan kadang-kadang saya juga mengandangnya. Ini saya masukkan kandang selama 3 hari. Ini ternyata burung masih seperti biasa ya. Kalau menurut saya sih, burung ini kalau tidak merasa disiksa atau disakiti, burung ini nggak akan ada perubahan walaupun kita masukkan kandang atau tidak ya. Paling perubahannya ya biasanya terbangnya enteng. Kalau habis masukkan kandang itu ya dia agak malas terbang ya. Kalau yang lebih baiknya menurut saya ya sering-seringlah dimasukkan kandang, walaupun burung ini sering kalian lepas liarkan. Jadi kalau kalian melepas burung ini ya hanya untuk bermain sama mereka saja ya, yaitu memandikan atau agar dia ikut kemana-mana gitu ya. Tapi setelah itu kalian boleh memasukkan kandang lagi agar burung ini nggak begitu liar. Sebenarnya si burung ini walaupun nggak di kandang nggak apa-apa, tapi ya kalau menurut saya nanti kalau kalian lengah nanti burungnya bisa ikut orang lah, kan namanya juga burung baru belajar. Kecuali kalau burungnya emang betul-betul sudah memahami majikannya, itu nggak akan pernah mau mengikuti orang. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau burung ini walaupun jinak, tapi burung ini tuh kalau ditangkap nggak bisa loh. Ini sebenarnya burung nggak ada yang bisa ditangkap kalau emang cuma pakai tangan ya. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah melihara burung ini ya mungkin udah paham ya. Jadi kalau ini kita kemana-mana dia ikut, malah dia hinggap ke pundak, ke kepala gitu ya. Kadang kalau kita pas lagi jongkok dia malah di punggung ya, kayak ibarat kayak di alam liar itu kerbau ya. Jadi dia suka di punggung. Tapi kalau kita mau menangkap itu nggak bisa. Jadi kita harus, kalau emang benar-benar terpaksa mau menangkap, kita harus menjebaknya. Jadi pakai ulat atau pakai jangkrik gitu ya, masukkan kandang, maka dia akan bisa kita tangkap seperti itu. Jadi begitulah burung-burung jalak kebo atau kebiasaan burung jalak kebo dari dulu sampai sekarang itu ternyata masih biasa, walaupun dunia sudah berbeda gitu ya. Bedanya seperti apa ya? Ya bedanya kalau dulu itu pohon-pohon yang rindang, pohon-pohon yang besar itu masih banyak dulu ya. Jadi orang-orang serakah itu masih sedikit gitu ya. Jadi nggak suka menebang-nebang pohon. Tapi kalau sekarang itu pohon rindangnya cuma kalau yang dibilang angker aja. Jadi di sini malah nggak ada yang pohon yang rindang. Dia adanya cuma pohon-pohon peliharaan seperti albasia, sengon, mahoni dan sebagainya. Sehingga ada pohon-pohon rindang yang tidak terpakai ya. Kalau dulu kan kayu beringin itu besar, kayu-kayu yang enggak jelas namanya juga ada gitu ya, yang besar gitu. Tapi sekarang memang benar-benar sudah punah. Nah perubahannya seperti itu. Nah di sini kenapa saya membuat video ini, karena saya menunjukkan kepada teman-teman bahwa burung ini itu setelah dewasa atau setelah besar seperti ini, dia juga mau memakan semut. Kemarin burung ini saya kasih makan bakwan atau tempe goreng atau tahu goreng itu ya, pokoknya gorengan-gorengan itu. Pas saya lagi makan dia pas mendekat terus saya kasih, ternyata dia mau lahap sekali. Dan setelah 2 hari kemudian ternyata dia nggak ada efek apa-apa. Jadi dia emang cocok ya. Coba kalau kemarin saya ngasih makan burung sirdum atau cipoh, itu saya kasih makan gorengan, malah setelah beberapa hari dia sakit seperti itu. Jadi burung ini memang luar biasa ya. Bahkan punya teman saya malah kemarin ada yang katanya makan putung rokok ya, makan sampai ditelan itu nggak apa-apa. Nah itu luar biasanya burung ini. Jadi kalau burung ini sehat, itu burung ini tubuhnya itu benar-benar kuat kayak manusia ya. Jadi dikasih makan apa aja, kalau emang nggak cocok dia malah nggak ada efek apa-apa ya, seperti itu. Dan yang anehnya lagi, burung ini mau makan bubur. Jadi nanti kita perlihatkan juga burung ini lagi makan bubur. Nah mungkin teman-teman
semua bisa melihat kenapa burung ini kalau makan semut itu digosok-gosokkan ke sayap. Nah, mungkin teman-teman berpikir kalau semut ini sedang diasahkan ke sayap mereka. Nah, seperti itu ya. Itu sebenarnya burung ini kenapa semutnya digeser-geser ke sayap, karena burung ini merasa sayapnya itu bersih. Jadi semut itu kecil, kalau dia makan lalu dia banting-banting di batu atau di tanah, kemungkinan kotor, nggak mungkin lagi ya. Jadi emang kalau yang namanya dibanting-banting di tanah itu emang kotor, kecuali kalau di atas pohon kemungkinan bisa dibanting-banting di pohon. Tapi karena semut ini rasanya kecil sekali, jadi ya mereka merasa nyaman itu digosok-gosokkan di sayapnya atau di bulunya, di kiri dan di kanan. Jadi nggak ada istilah yang namanya burung ini sedang mengasah bulunya pakai semut, itu nggak mungkin ya. Jadi faktanya itu ya burung ini memakan semut digosok-gosokkan ke sayapnya ya karena merasa bersih, karena semut itu sangat kecil. Kalau dibanting juga kemungkinan ya hilang juga ya, itu masuk akal sekali. Nah, jadi tadi saya sudah ceritakan tentang makanan yang aneh-aneh untuk burung ini. Jadi ini malah makan semut juga seperti ini ya. Kita teman-teman bisa menontonnya ya. Jadi burung ini sangat terbiasa sekali atau sangat nyaman sekali hidup dengan manusia. Ternyata seperti itu ya. Jadi kalau ada yang melihara burung ini kok terbang jauh, berarti teman-teman belum bisa mengenal dekat atau teman-teman perlu memahami karakter burung-burung ini. Nah, besok lagi kita akan coba membeli burung jalak kebo di pasar yang sangat galak ya, galak atau liar atau takut sama manusia ya. Kita akan mencoba untuk membeli, dan saya juga akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara menjinakkan burung itu dan coba untuk melepaskan. Apakah burung itu kalau beli di pasar atau burung yang sudah nggak jinak atau burung yang dapatnya itu emang udah indukan, apakah bisa jinak. Jadi kita bisa perlihatkan kepada teman-teman semua ya. Oke, dan burung ini sebenarnya ada 7 sih, tapi ini kenapa ada 5 aja, karena yang 2 itu belum terbiasa terbang, jadi terbangnya masih tanggung ya. Seperti yang saya katakan, kalau burung masih tanggung itu belum bisa kita lepas liarkan, karena dia akan ngawur bisa terbang sejauh mungkin, tapi dia nggak bisa atau nggak tahu jalan arah pulang. Jadi dia harus mendengar siulan dulu. Kalau dia udah pergi jauh ya saya rasa nggak akan mendengar siulan kita, seperti itu ya. Dan ini burungnya juga tadi saya katakan kepada teman-teman mau makan bubur makanan burung LB ya. Jadi burung ini tidak merasa ragu atau pilih-pilih ya, jadi mereka langsung matok-matok dan bahkan mereka sampai berebutan atau mereka sampai berjanda seperti ini. Nah, jadi kenapa kemarin saya bilang pada teman-teman kalau burung yang sudah jodoh pun itu berkejar-kejaran, sebenarnya burung ini ya bercanda ya, bercanda, tapi ya kayak gitulah, kelihatannya kayak beneran gitu, tapi ya nggak sampai umpamanya ada yang luka atau apa gitu ya. Jadi mereka cuma bercanda, saking nyamannya, saking senangnya dia memakan makanan yang rasanya kemungkinan lain atau enak itu ya, dan dia merasa agar temannya itu menjauh, seperti itu ya. Jadi dia itu bercanda sebenarnya agar teman diantara mereka itu menjauh dan makanan itu buat sendiri ya. Walaupun seperti itu, burung jalak kebo tergolong burung yang suka berombongan kalau burung ini nggak bersarang. Kecuali kalau bersarang itu burungnya hanya ada 2 ekor sampai 3 ekor saja, karena mereka sedang membangun sarang. Biasanya kalau rombongannya datang pun dikelahi ya, jadi patok-patok, dikejar-kejar sehingga mereka tidak mendekat lagi. Itu kalau sedang bersarang. Tapi kalau dia emang satu rombongan, walaupun mereka ini berantem kayak kelahi gitu ya, tapi sebenarnya kalau setelah dia makan ya seperti biasa lagi, seperti itu. Kayak langkah senangnya kalau teman-teman melihara burung sebanyak-banyaknya ya, burung yang sudah terbilang sudah langka di sini di tempat kita itu burung ini sudah nggak ada sama sekali. Jadi itu pasti merasa senang sekali kalau memang benar-benar hobi ya. Kalau namanya burung jalak kebo ya
Ya ini apa namanya, luar biasanya atau kelebihannya burung ini ya seperti ini. Jadi dilepas liarkan atau buat kita mainnya. Jadi bukan hanya suaranya saja ya. Kalau suaranya saja kemungkinan ya teman-teman nggak memilih burung ini. Tapi kalau yang suka burung ini itu saya jamin bukan karena suka suaranya aja. Ya, tapi suaranya pun kalau yang teman-teman suka itu ya suara burung yang aneh. Jadi kan burung ini yang bagus, yang orang melihara itu berharap suaranya itu beo. Jadi bukan suara burung liar atau suara burung jalak kebo di alam liar seperti itu. Yang pertama itu suaranya beo yang teman-teman pasti sukai, atau teman-teman yang pada suka dengan burung jalak-jalak ya, walaupun jalak kebo atau jalak apapun. Oke, seperti itu. Boleh kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih.